pastikan bahwa saudara di rumah baik-baik saja dan mohon jaga saya kesehatan, dan kalau bisa jangan kepergian meeting dan kumpul-kumpul ya. Kita mau jaga kesehatan dan juga ikutin protokol pemerintah ya. Oke. Hari ini kita mau belajar dan juga tentang kita mengatakan tentang kita mencari terang itu ya. Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Berkatilah kami supaya kami sungguh bisa ngerti rencana Engkau dalam kehidupan kami, dan firman Engkau bisa menguatkan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita hidup di dunia ini sebenarnya penuh dengan tantangan ya. Tiap hari dalam kehidupan kita pasti ada percobaan, pasti ada masalah. Alkitab mengatakan ada dua macam terang ya, dan terang buatan dan terang asli. Contohnya banyak orang yang mengatakan, oke, kamu percaya dukun ini, percaya suhu ini, dia adalah yang terang, bukan yang gelap gitu loh. Jadi banyak sekali yang mengatakan, oke, suhu ini pintar dan dia ini yang aliran putih, bukan aliran gelap. Nah, banyak sekali bahwa manusia itu mau usahakan membuat terang, tetapi yang benar-benar terang itu hanya ada satu. Saya ingat saya ketemu seorang Encik. Dulu dia sering ke Gunung Kawi, tapi pada suatu hari dia nggak ke Gunung Kawi untuk mengucap terima kasih ya. 2 tahun berturut-turut akhirnya suaminya tabrakan dan meninggal. Nah, inilah menjadi Encik ini akhirnya terima Yesus menjadi juru selamat dan menjadi pelayan, menjadi pendeta. Di dalam cerita ini kita bisa bayangkan bahwa terang yang dijanjikan di luar Yesus itu kadang-kadang ada imbalannya. Kita harus mau membayar, mengucap syukur kepada dia setiap tahun ke Gunung Kawi, ke mana gitu loh. Nah, terang yang asli itu, terang yang bersumber satu-satunya itu, yang tidak ada minta imbalannya itu, hanya Tuhan Yesus. Di dalam dunia rohani kita ini berperang bergumul. Kalau kita cari ini cari sana, kemungkinan sementara kita dapat gitu loh. Tetapi kalau kita lupa untuk membalas, kita akan dapat musibah. Inilah kenyataannya. Ya, saya ketemu Encik ini, saya kenal Encik ini, dan dia kasih kesaksian, kita semuanya ngeri gitu loh. Rupanya ikut Yesus itu begitu indah ya. Marilah kita ingat, bedanya apa kalau kita sudah datang mendapatkan terang ini ya. Yesus berkata, akulah terang dunia. Simple, akulah terang dunia ya. Hanya satu ayat mengatakan bahwa dia adalah terang, tidak ada yang lain selain dia. Dan saudara sekalian, saudara bisa katakan, Pastor, jadi yang lain bagaimana? Kita tidak usah cerita yang lain, tapi kita cari yang benar. Ya, ada suatu hari ada satu orang mengatakan, apa sih kelemahan kalian gitu loh. Dan coach ini bilang, saya tidak mau melihat kelemahan kalian, tapi saya hanya mau mengatakan kekuatan kalian, kebaikan kalian. Dan semuanya siswa-siswi itu senang sekali dengan guru ini, karena guru ini bukan mau mencari kelemahan, justru kasih mereka tahu kekuatan mereka di mana. Marilah kita juga begitu. Kita jangan lihat agama yang lain, kita lihat saja apa yang dikatakan di Alkitab. Yesus mengajar kita. Nah, Yesus berkata, akulah terang dunia ini, dan aku datang ke dalam dunia ini, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka itu jahat. Di Yohanes 3 ayat 19. Karena itu saudara sekalian, marilah kita beranikan diri terima terang ini. Jangan kita takut. Bagaimana artinya apa? Kita katakan kepada Yesus dosa kita, kelemahan kita. Ingat bahwa kita tidak bisa menutupi apapun di mata Tuhan, karena Tuhan adalah terang dunia. Hari ini kita bisa memilih Yesus atau kegelapan, Yesus atau uang, Yesus atau dunia, Yesus atau prestis. Dan kita membutuhkan
Yesus di dalam kehidupan kita. Marilah kita ambil satu keyakinan, satu komitmen. Yesus, aku memilih Engkau. Aku mau mengikuti. Kalau kita memilih terang ini dan kita mempunyai tujuan hidup, sesudah mempunyai tujuan hidup, kita akan melakukan disiplin. Nah, karena itu saudara sekalian, kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita ini buat apa, tujuan hidup kita ini adalah mencari terang itu. Tujuan hidup kita di dunia ini mendapatkan terang, yaitu terang Yesus di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kalau kita menerima terang ini, kita menerima firman Dia, kita melakukan firman Dia. Kita mau rendah hati, mau belajar rendah hati, melayani Tuhan Yesus. Melayani Tuhan Yesus apa? Melakukan perintah Dia. Melayani Tuhan itu apa? Memenangkan jiwa buat Tuhan. Melayani Tuhan apa? Memberkati, membantu saudara seiman kita. Nah, hari ini saudara sekalian, marilah kita punya mata tertuju kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Karena Dia adalah terang dunia. Dia akan menerangkan kegelapan di dalam kehidupan kita. Kalau kegelapan kita ini contohnya kekhawatiran, Tuhan akan angkat semuanya kekhawatiran kita. Kalau kita punya kegelapan ada apa? Cemburu, kepahitan. Terang itu akan menerangkan dan hilangkan kepahitan, kecemburuan ini. Karena itu saudara sekalian, kalau kita ikut Yesus, kita menerima Tuhan Yesus, kita akan lihat hidup kita ini dirubah oleh terang itu. Hidup kita ini bisa dibentuk oleh Roh Kudus. Karena itu, marilah saudara sekalian, tidak ada hal yang lebih indah daripada kita mencari Dia. Ambil keputusan, komitmen, Tuhan, inilah aku Tuhan. Aku mau lebih dekat Engkau. Aku mau cinta Engkau Tuhan. Sebab aku tahu Tuhan, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa ngerti saya seperti Engkau. Tidak ada satu orang pun Tuhan yang bisa membantu saya seperti Engkau. Tuhan Yesus berkati, jika saudara sekarang susah dan mempunyai masalah dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, datanglah kepada Tuhan Yesus. Doa, minta Tuhan Yesus buka jalan. Dia pasti membantu kita, karena Dia adalah terang dunia ini. Dia bisa menerangkan jalan kehidupan kita. Ya, Dia bisa mengusir segala kegelapan, kekhawatiran kita. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu sederhana, tapi Engkau mengatakan Engkaulah terang dunia ini. Tidak ada terang yang lain selain Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau. Terima kasih Engkau begitu cinta pada kami. Tuhan, berkatilah bangsa negara Indonesia, berkatilah kota Jakarta, supaya kita cepat-cepat bisa menang atas COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemimpin kami, Bapak Presiden, Gubernur, dokter dan suster. Pakailah mereka Tuhan Yesus. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar peluhku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Tuhan Yesus yang belaku. Dan ku tahu pasti Tuhan Yesus jawab doa.